Bismillahirrahmanirrahim. Ujian atas nama Saudari Monica Akhirul dimulai. Silakan disiapkan untuk di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Budiono Saputro MPD dan Bapak Guntur Cahyono MPD. Kesempatan kali ini saya Monica Akhirul Aprilianti, izinkan saya untuk mengikuti ujian komprehensif pada siang hari ini. Di sini saya menggunakan modul ajar PBL untuk kelas 4 fase semester 1 yang usia balik. Mohon saya izin share screen Bapak untuk saya mempresentasikan modul ajar saya. Informasi umumnya, nama penyusunnya Monica Akhirul Aprilianti, SDN Kebon Romo 2, tahun 2023, jenjang sekolah SD, kelas 4, fase B, alokasi waktunya jam pelajaran kali 35 menit, kompetensi awalnya peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik, serta membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Untuk sarananya ada ruang kelas, alat dan bahan, yaitu LCD proyektor, laptop, materi tanda-tanda usia balik, LKPD-nya, sesuai sumber belajar. Target peserta didiknya peserta didik reguler kelas 4 SD Negeri Kebon Romo 2 dengan model pembelajaran problem based learning dengan metodenya mapping konsep. Untuk KI-nya, yang pertama tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian usia balik, dan yang kedua menyebutkan tanda-tanda akil balik menurut ilmu fikih dan tata cara mandi besar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengemukakan penjelasan pengertian usia balik, peserta didik dapat memaparkan tanda-tanda akil balik menurut ilmu fikih dan tata cara mandi besar. Yang C adalah pemahaman bermakna, seseorang yang telah mengalami tanda-tanda balik artinya telah memasuki remaja. D. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian mengalami masa pertumbuhan dari bayi hingga dewasa? Yang E adalah kegiatan pembelajaran, yaitu mencerminkan penerapan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, guru memberi salam, doa belajar dilanjutkan penegasan guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan pembelajaran. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan kegiatan. Untuk kegiatan intinya, sintak problem based learning. 1. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Guru memberikan gambar tentang perkembangan manusia dengan mengamati gambar tumbuh kembang manusia dari lahir hingga dewasa. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa. Peserta didik menulis dan menyusun konsep-konsep yang penting dalam materi tanda-tanda usia balik, kemudian menghubungkan konsep-konsep dengan garis-garis. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru meminta peserta didik untuk mencari informasi yang relevan terkait dengan tanda-tanda usia balik menurut fikih. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah selesai berdiskusi, di sini setiap kelompok memilih satu perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pembelajaran. Kegiatan penutup, yang pertama peserta didik mengerjakan latihan soal individu. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran. Penilaian proses, observasi, sikap, performa berupa presentasi dan pameran hasil karya, tes tertulis. G. Pengayaan dan remedial kegiatan. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Guntur, Mbak Monica. Tadi Bapak. sudah dipresentasikan modul ajar ya. Sintaknya ada fasenya. Di mana fasenya ada berapa, Mbak? Ingat nggak? Fase 5, Bapak. 5, betul. PBL itu problem based learning. Yang pertama adalah adalah orientasi peserta didik pada masalah. Ya, bagaimana Anda sebagai guru ya untuk orientasi masalah dengan materi apa tadi materinya? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, Bapak. Ya, coba konkretkan bagaimana
Mbak Monica mengkonkretkan substantifnya pada saat orientasi masalah dengan tanda-tanda yang balik tadi. Nggih. Guru memberikan gambar perkembangan peserta didik kan dari bayi sampai dewasa. Jadi anak-anak disuruh nanti berpikir kritis di situ, Gambar Bapak. atau video? Gambar atau video? Gambar dan video, Bapak. Oh, gambar juga, video juga. Nggih. Bagaimana upaya Anda ya untuk memfaktualkan atau mengkonkretkan bahwa anak-anak itu kan misalkan dilihatkan, oh ini sudah tanda-tanda balik, ada videonya, ada gambar, dan sebagainya. Bagaimana untuk supaya anak-anak itu concern? Kadang ada yang sering, oh itu tabu atau hal yang lain terkait dengan perkembangan dari bayi sampai ke dewasa. Bagaimana upaya Anda? Ya, karena dari gambar itu nanti kita bisa mengingatkan kembali, oh anak-anak kan senang ya Pak diingatkan kembali, maksudnya dengan perkembangannya itu dari bayi nanti sampai dia bisa berdiri sampai dewasa gitu. Terus kemudian kalau untuk video itu nanti videonya sudah tentang mengenali tanda-tanda baliknya gitu Bapak. Nah, pada saat itu, pada saat mengenali tanda-tanda dewasa atau balik, itu kan ada hal yang memang harus diterangkan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah ilmu, maksud saya gitu ya. Okay. Nah, sekarang, ya nanti itu insya Allah paham lah. Sekarang ada berapa teori belajar yang Anda gunakan di dalam mengajar ini, membuat modul ajar ini untuk diimplementasikan tuh ada berapa? 4, Bapak. 4 teori belajar. Nanti tinggal dipaskan yang mana gitu kan posisinya. Gitu. Tahu nggak perbedaan teori belajar behavioristik dengan kognitif? Teori behavioristik itu belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku Bapak dengan stimulus respon. Kemudian kalau kognitivistik itu teori belajar itu lebih mementingkan pada proses belajarnya daripada hasil belajar. Di mana Anda menggunakan TPEC? TPEC itu technological, pedagogical, and content knowledge. Ya. Dalam video Bapak menggunakan video, terus hanya video saja? Ada PPT-nya Bapak, presentasi. Hanya itu? Menggunakan LCD dan gambar. Dalam evaluasi menggunakan sederhana Google Form atau apa, web atau apa? Enggak? Tidak Bapak. Terus untuk hotsnya di mana? Tunjukkan pada saat di modul ajar itu atau di di soal, adakah yang sudah ke level hots? Dalam diskusi, dalam diskusi Bapak. Itu kan dalam diskusi nanti peserta didik diharapkan mampu untuk kan masalah-masalah itu dalam bentuk poin-poin tadi. Itu kan sudah termasuk berpikir kritis. Kalau di soal di multiple choice level berapa hots itu mulainya? C4 Pak. Mulainya ya. Kemudian ada menggunakan metode apa? Mind mapping Bapak. Nah, itu juga harus dikawal itu. Kemudian membuat tujuan belajarnya belum menggunakan prinsip ABCD. Sudah diajari kan? Audience, behavior, kemudian condition, degree, merdeka belajar. Hubungannya dengan merdeka belajar. Apa yang disampaikan di situ pada saat pembelajaran? Kan ada P5, ada project, ada P3 juga, profil pelajar Pancasila. Coba terangkan yang project. Projectnya apa di situ? Projectnya ini Bapak, temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Nanti tentang buat kerajinan gitu Bapak, dari sedotan plastik untuk itu dikaitkan dengan materi. Bisakah diprojekkan, kemudian seperti apa proyeknya? Itu kan sudah harus dikonsep pada saat membuat modul ajar itu yang berprojek. Itu saya kembalikan ke Pak Guntur. Ya, terima kasih Prof. Budiono. Dilanjutkan saya sebentar saja. Dalam menulis modul ajar kemarin sudah menyusun ATP.
ATP itu apa, Mbak? ATP itu. Alur tujuan pembelajaran. Dapatnya dari mana itu? ATP itu. Sebelum menyusun ATP menyusun apa? Tujuan pembelajaran, Bapak. Nah, iya begitu. TP dapatnya dari mana? CP. Oh, CP. CP dapatnya dari mana? Kurikulum. Iya toh? Iya, Bapak. Iya. Bawa Al-Quran sudah siap Al-Qurannya? Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu Dari ta'awud dulu. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyah walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oke, sekarang dibuka surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, sudah bawa ini pulpen, ada pulpen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk tulis. 1, 2. Itu dicoba di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, oke. Itu itu hurufnya latihan ini ya, menulis Arabik ya, Mbak Monika ya. Oke, sudah bagus bacaannya. Saya rasa cukup. Silahkan bisa membuat closing. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk menguji saya uji komprehensif pada siang hari ini. Mohon maaf masih ada yang perlu banyak saya perbaiki. Nanti saya perbaiki. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.